Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara studi kasus saya, yaitu tentang penyimpangan dan perilaku bermasalah di sekolah dasar. Poin pertama ada pendahuluan. Siswa yang melanggar aturan sekolah, baik tertulis maupun tidak tertulis, dapat menimbulkan gangguan pada kacamata. Perilaku itu dapat didefinisikan sebagai perilaku yang mengganggu atau mengacaukan. Pendidikan anak usia dini memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan masa depannya, terutama pendidikan sekolah dasar. Namun, tingkat pengetahuan masyarakat akan layanan pendidikan SD masih sangatlah rendah. Salah satu penyebab kurangnya pemahaman masyarakat yaitu sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan pada anak usia dini, sehingga perkembangan anak kurang dipedulikan oleh orang tua. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan perkembangan anak seperti psikososial atau tingkah laku di masyarakat. Generasi sekarang cenderung mengalami gangguan perilaku sehingga dapat dikatakan bahwa anak mudah merasa cemas, merasa kesepian, frustasi, bertindak agresif, kurang menghargai, sopan santun, dan sebagainya. Ya, poin kedua ada metode. Metode saya bagi menjadi 5 poin, yaitu ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan observasi dan wawancara yang dipadukan dengan analisis deskriptif. Tempat dan waktu penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan, data bersifat kondisional, mengikuti kesediaan sesuai kesepakatan dengan responden. Kemudian wawancara dilakukan secara langsung di tempat tinggal responden. Subjek dan objek penelitian. Subjek atau responden dipilih secara purposive sampling atau dengan pertimbangan peneliti dan sesuai dengan tujuan penelitian, yang terdiri dari 2 guru, 1 orang tua, dan 1 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan responden. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis model Miles dan Haberman 1994 yang memiliki 3 tahapan, yaitu reduksi data, display data, serta penarikan dan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu tentang penyebab penyimpangan, masalah sosial dan perilaku bermasalah pada anak. Sebab-sebabnya yaitu berupa karena kurangnya perhatian atau kepedulian dari orang tua. Yang kedua yaitu karena kurangnya pendampingan guru, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini yang membuat guru kesulitan untuk melakukan pendampingan secara langsung terhadap anak didiknya saat mengikuti proses belajar mengajar di kelas atau saat bermain. Yang ketiga yaitu karena kurangnya sistem pembelajaran secara memikat atau yang menarik. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi penyimpangan dan perilaku bermasalah di SD, yaitu dengan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin pada saat ada waktu kosong atau istirahat, ataupun pada saat anak sudah pulang, dan dengan memberikan bimbingan khusus. Pendekatan untuk mengatasi penyimpangan dan perilaku bermasalah pada anak yaitu dengan cara menyatukan setiap saat apa yang dilakukan dan juga menanyakan sikap anaknya dengan teman sebayanya
dan masyarakat yang berada di satu lingkungan dengannya. Kemudian yang terakhir ada dampak setelah melakukan upaya dalam mengatasi penyimpangan dan perilaku bermasalah siswa SD. Dampaknya anak menjadi ramah, mudah bergaul, dan di bidang akademik pun ia juga mengalami peningkatan. Dari pihak orang tua juga sangat bersyukur atas apa yang telah dicapai pada perubahan anaknya sudah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari materi di atas dapat disimpulkan yaitu tentang yang pertama yaitu penyebab penyimpangan dan perilaku bermasalah pada anak usia SD itu karena kurangnya perhatian dan kepedulian dari orang tua, yang dapat dikatakan sebagai penyebab yang paling utama. Yang kedua yaitu ada pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah penyimpangan dan perilaku bermasalah pada anak SD, yaitu dengan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin pada saat ada waktu kosong, istirahat, ataupun pada saat sudah pulang dengan memberikan bimbingan khusus. Yang ketiga atau hasil yang diperoleh setelah dilakukannya pendekatan-pendekatan tersebut yaitu anak menjadi ramah, mudah bergaul, dan di bidang akademik pun ia juga mengalami peningkatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.